pelanggaran Undang-Undang ITE. Kasus ujaran kebencian karena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atau UU ITE merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober 2016, di paripurna DPR juga mengesahkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pasal yang diubah yaitu Pasal 27 ayat 1 dan 3, Pasal 28 ayat 2, dan Pasal 31 ayat 3. Untuk menghindari multitafsir, ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, pada ketentuan Pasal 27 ayat 3 terdapat 3 perubahan sebagai berikut. Yang pertama, menambahkan penjelasan atas istilah mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Yang kedua, menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum. Yang ketiga, menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE disampaikan kepada DPR RI sebelum disahkan. UU ITE diundangkan pada 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia. Kasus pelanggaran UU ITE nomor 19 tahun 2016 terjadi pada kasus pemerkosaan yang dialami oleh adik dari guru pesantren di daerah Ciganjur, Jakarta Selatan. Pelaku pemerkosaan dengan sengaja menyebar video pemerkosaan yang dilakukannya kepada korban dalam kondisi tidak sadar melalui pesan pribadi di akun Instagram dari kakak laki-laki korban. Pada video tersebut, terlihat bahwa pelaku dengan sengaja mengedit video agar memperjelas bahwa yang ada dalam video tersebut adalah korban atau adik dari penerima pesan. Video tersebut juga diketahui oleh teman-teman dekat korban karena pelaku juga menyebarluaskan video tersebut kepada teman-teman dekat korban. Pelaku juga diketahui telah berkali-kali mengancam akan mengirimkan video tersebut kepada dosen korban lantaran hanya karena korban sibuk kuliah. Dalam kasus ini, pelaku tidak hanya terbukti dijerat pasal 285 KUHP mengenai tindakan pemerkosaan, akan tetapi pelaku juga dijerat kasus pelanggaran UU ITE nomor 19 tahun 2016 karena terbukti melakukan pencemaran nama baik. Kekurangan dari UU ITE adalah membatasi hak kebebasan berekspresi, masalah yurisdiksi hukum yang belum sempurna dan masih syarat dengan muatan standar yang tidak jelas, atau dengan kata lain merupakan pasal karet. Adapun kelebihan Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016, kelebihannya dapat mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan internet atau media sosial yang merugikan baik perorangan, organisasi maupun lembaga payung hukum untuk menjerat tindak kejahatan melalui transaksi elektronik. Dari kasus ini, kita dapat mengambil beberapa pesan positif. Yang pertama, perlindungan korban. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dan ancaman melalui media elektronik. Yang kedua, keterbukaan dan transparansi. Kejanggalan yang terjadi dalam proses persidangan menyoroti pentingnya keterbukaan dan transparansi dalam sistem peradilan. Ini menekankan perlunya pihak berwenang memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum. Yang ketiga, penegakan hukum yang adil. Meskipun terdapat tantangan dalam proses persidangan ini, kasus ini mengingatkan kita bahwa setiap individu tanpa terkecuali berhak mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum. Yang keempat, kesadaran akan kekerasan seksual. Kasus ini juga memperkuat kesadaran akan kekerasan seksual di masyarakat. Melalui perhatian yang diberikan terhadap kasus ini, diharapkan kesadaran akan pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual semakin meningkat. Dan yang terakhir, dukungan masyarakat. Respon dari masyarakat terhadap kasus ini menunjukkan pentingnya dukungan sosial dalam memperjuangkan keadilan. Dukungan dari masyarakat luas dapat menjadi kekuatan tambahan dalam memastikan bahwa kasus serupa ditangani dengan serius dan adil.